Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian: Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami situasi di mana rencana saudara berantakan? Apa yang saudara cita-citakan tidak terlaksana. Apa yang terjadi tidak seperti yang saudara harapkan. Dan kemudian saudara merasa kecewa, serta mempertanyakan, mengapa Tuhan? Mengapa? Mungkin ada peristiwa-peristiwa dalam hidup saudara yang membuat saudara sedih dan berduka karena penderitaan atau kesulitan yang saudara alami. Hari ini saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan mengenai bagaimana seharusnya respon kita kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum mengetahui apa saja respon pada rencana Tuhan, kita perlu memahami dengan sungguh apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mari kita pahami saudara, bahwa sekalipun kita punya rencana yang nampaknya baik, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik buat kita. Kita mungkin yakin bahwa rencana kita sudah the best atau yang terbaik. Tapi ketahuilah bahwa yang terbaik dari kita bukanlah yang terbaik dari Tuhan. Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi dari rancangan kita. Terhadap rencana Tuhan dalam hidup kita, ada dua respon atau sikap yang harus kita miliki. Yang pertama adalah menyerahkan diri kita kepada rencana Tuhan. Penting bagi kita, saudara, untuk berserah kepada rencana Tuhan, agar rencananya itu yang terjadi dalam hidup kita. Izinkanlah Tuhan bekerja sesuai dengan rencananya, dan belajarlah untuk setuju kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, melepaskan rencana-rencana kita dengan rela hati. Saudara yang terkasih, berbarengan dengan penyerahan diri pada rencana Tuhan, maka kita hendaknya melepaskan rencana diri kita sendiri. Jangan kita memaksakan kehendak dan rencana kita untuk terjadi, agar tidak ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi di masa depan kita. Seringkali hal ini terasa berat, saudara. Kadangkala bisa membuat kita menangis karena sedih akan kegagalan rencana dan harapan kita. Tapi ingatlah bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Rencana besar Tuhan bagi kita berhubungan dengan keselamatan dan kehidupan kita yang kekal. Kita masih seringkali terjebak dalam rencana duniawi karena berbagai tuntutan dan keinginan dalam diri kita. Kita bisa saja punya rencana yang baik dan tidak duniawi nampaknya. Tapi sadarilah bahwa pengetahuan kita terbatas. Tuhan yang lebih tahu akan masa depan kita. Dan sekali lagi saudara, kita harus benar-benar memahami bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, tapi saya tidak tahu apa rencana Tuhan buat hidup saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah apa-apa saudara tidak mengetahui apa rencana Tuhan buat hidup saudara.
Secara detail kita semua seringkali tidak mengetahui apa rencana Tuhan buat kita secara pribadi. Namun meskipun demikian saudara, yang terpenting adalah kita tetap hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Jangan menyimpang dari firman-Nya. Jangan menjauh dari kasih Tuhan. Tetap melangkah dalam ketaatan. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir, kalau begini, saya tidak usah membuat rencana. Ini juga tidak benar, saudara. Kita tetap harus membuat rencana yang baik dalam hidup kita. Rencana-rencana yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Dan sekalipun mungkin rencana kita itu tidak terjadi, karena bukan rencana Tuhan, kita tidak perlu kecewa, saudara. Sebab kita akan merasakan bahwa Tuhan menolong kita dalam setiap langkah untuk membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi saudara, kita sadari dan pahami dengan sungguh-sungguh bahwa rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada rancangan-rancangan kita. Oleh karena itu saudara, berserahlah penuh kepada rencana Tuhan dan lepaskanlah rencana-rencana kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu yang begitu indah bagi kami. Pagi ini kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami dan mengajar kami bahwa Tuhan punya rencana yang baik, rencana-rencana yang indah, rencana-rencana yang jauh lebih tinggi daripada rencana-rencana kami. Buatlah kami mengerti ya Tuhan, bahwa kami ini sungguh terbatas. Seringkali kami mau memaksakan kehendak dan rencana kami. Kami merasa bahwa rencana kami adalah yang terbaik, dan kami lupa bahwa Tuhan, Engkau adalah yang menciptakan kami, dan Engkau yang lebih tahu mana yang terbaik bagi kami. Engkau tahu masa depan kami ya Tuhan, dan Engkau tahu hal-hal yang bisa membahayakan diri kami. Dan itu sebabnya Engkau selalu menuntun kami, membimbing kami, supaya kami masuk dalam rencana-Mu yang indah dan mulia. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan punya rancangan damai sejahtera, dan Tuhan punya rancangan keselamatan bagi kami, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Tolong kami selalu ya Tuhan, supaya di dalam perjalanan hidup kami ini, kami selalu berserah kepada rencana-Mu, dan tidak memaksakan rencana-rencana kami sendiri. Tapi dengan rela hati, kami mau melepaskan rencana kami yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami di sepanjang hari ini, agar kami selalu dapat hidup menyenangkan Tuhan. Dalam segala apapun yang kami kerjakan, biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.